Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semua kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Dinda Tasania Biagi. Kalian bisa panggil saja saya Dinda. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pembicaraan tentang bagaimana cara menurunkan kecemasan untuk meningkatkan sebuah imunitas. Langsung saja kita mulai pembicaraannya. Oke, pada masa pandemi ini, kita pasti tidak asing lagi dengan kata imunitas. Imunitas pada masa ini adalah sesuatu yang sangat diperjuangkan oleh seluruh umat manusia agar tetap senantiasa sehat walafiat. Nah, bicara tentang imunitas sendiri, jadi imunitas itu sebenarnya artinya apa sih gitu ya? Nah, imunitas itu adalah sebuah sistem kekebalan. Sistem kekebalan merupakan kumpulan miliaran sel yang berjalan melalui aliran darah. Sel-sel tersebut bergerak masuk dan keluar dari jaringan serta organ, mempertahankan tubuh terhadap benda asing seperti bakteri, virus, atau sel kanker. Sistem kekebalan sebagai mekanisme pertahanan yang kuat untuk menjaga dan melindungi tubuh kita agar tetap aman dari bakteri jahat dan virus. Nah, jadi singkatnya teman-teman, sistem imun ini adalah tentaranya badan kita, seperti itu. Layaknya suatu negara gitu kan ya, pasti kan punya tentara untuk mempertahankan kekuatannya. Nah, sama juga sama badan kita juga punya sistem pertahanan tersendiri seperti itu. Nah, kalau tadi bicara tentang sistem imun itu sebenarnya apa sih? Sekarang kita akan bahas sistem imun itu sebenarnya ada di mana gitu ya kan? Nah, sistem imun itu sebenarnya ada di darah kita, teman-teman. Selama ini kan kita tahu tuh bahwa kita punya darah merah, terus habis itu darah putih, terus keping darah. Ayo yang belajar biologi masih inget gak nih? Nah, sistem imun itu ada di darah putih kita atau yang biasa kita sebut leukosit. Nah, leukosit itu nanti akan terbagi lagi menjadi beberapa macam. Nah, setiap kali kita menelan kuman atau bakteri, sistem kekebalan tubuh nanti yang akan menghancurkannya dengan cepat. Kecemasan itu nanti memiliki hubungan tersendiri teman-teman dengan sistem kekebalan tubuh. Nah, bicara tentang kecemasan atau cemas itu sebenarnya adalah normal dialami oleh manusia. Nah, karena cemas itu sebenarnya adalah suatu bentuk alarm bahwa tubuh kita itu dapat merespon stimulus dari luar dengan baik. Tapi ingat, terlalu banyak kecemasan itu nanti dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh kita, teman-teman. Oke, kecemasan itu biasanya terjadi pada situasi yang tidak dapat dikendalikan individu seperti adanya pandemi ini contohnya. Termasuk resiko tertularnya COVID-19. Sehingga seseorang akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat meminimalisir resiko penularan. Untuk itu, mereka mencari informasi pencegahan tertularnya COVID-19, membatasi interaksi dengan orang lain, serta membatasi aktivitas rumah. Sayangnya, hal-hal tersebut malah justru terkadang menimbulkan suatu kecemasan. Namun, kecemasan yang dialami masyarakat pada saat ini dapat diatasi dengan melakukan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, teknik relaksasi. Teknik relaksasi itu dengan cara mengatur pernafasan 4-4-4 terutama. 4 tarik, 4 tahan, dan 4 hembuskan. Yang selanjutnya adalah berpikir positif. Fokus pada jumlah data yang berhasil sembuh dari COVID-19. Jumlah data yang berhasil sembuh lebih banyak daripada yang tidak. Yakinlah kita pasti akan sembuh ya teman-teman. Pemikiran kita itu sebenarnya adalah sugesti bagi tubuh kita. Oke, ini adalah hal yang harus kita kendalikan. Walaupun rada sulit ya pada masa ini, zaman sekarang, yaitu kurangi
penggunaan sosial media. Fokus pada informasi yang akurat, selektiflah memilih berita, jangan mudah percaya dengan info hoax yang beredar melalui berbagai macam platform termasuk WA Group. Lalu itu nanti akan dampaknya itu macam-macam ya teman-teman. Mulai dari menurunnya kepercayaan pada aturan prokes hingga efek panic buying karena produk tertentu tercantum pada info-info berita hoax tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah jangan takut. Nah, jangan takut di sini itu bukan berarti meremehkan protokol kesehatan ya. Kita harus tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya yang kelima adalah berdoa pada Tuhan. Berdoa pada Tuhan itu termasuk salah satu cara untuk menurunkan kecemasan. Karena menurut beberapa penelitian dalam ajaran Islam kan kita diajarkan untuk berzikir. Nah, dalam zikir itu bisa menjadi salah satu cara untuk menurunkan kecemasan. Seperti itu teman-teman. Selain mengatasi kecemasan, cara meningkatkan sistem imun yang lainnya adalah 1. Makan buah dan sayur yang tinggi serat. Nah, kenapa seperti itu? Di dalam tubuh manusia terdapat jutaan bakteri baik, teman-teman. Dan banyak terletak di usus kita. Nah, bakteri baik itu bernama mikrobioma tulisannya ya, teman-teman. Nah, bakteri baik tersebut yang nantinya akan bekerja sama dengan sistem daya tahan kita untuk melawan benda asing seperti bakteri jahat, kuman atau virus yang masuk dalam diri kita. Nah, mikrobioma ini, si bakteri baik ini itu sangat suka dengan sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah yang tinggi serat lah pokoknya. Jadi kita harus membantu mereka untuk bertahan hidup agar kita juga dibantu oleh mereka dalam memerangi bakteri jahat, kuman, dan virus. Nah, ternyata di dalam badan kita ini juga sudah tersistem untuk harus saling bantu ya. Sama seperti orang-orang yang harus saling bantu terhadap sesama. Selanjutnya adalah olahraga. Mengapa olahraga itu perlu? Karena dapat memperlancar peredaran darah kita. Setidaknya usahakan olahraga 3 kali dalam seminggu, masing-masing 30 sampai 45 menit. Jangan lupa pemanasan ya teman-teman, biar badan kita itu nggak kaget. Ingat ya, olahraga yang berlebihan itu ternyata juga tidak baik untuk kesehatan. Malah akan menurunkan sistem imun kita. Jadi olahraga secukupnya saja. Oke. Nah, jadi begitu teman-teman cara menurunkan kecemasan dan cara meningkatkan imunitas tubuh kita pada masa pandemi ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya tunggu tanggapan kalian. Saya Dinda Tasania Biagi. Bila ada informasi yang perlu koreksi, silahkan saling berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.